Materi yang selanjutnya yaitu aplikasi IoT pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan ini. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sulistyo, Sarjana Teknik. Waktu dan tempat kami haturkan Bapak. Monggo. Beliau ini adalah dari tim IT dari Mekar Tekno ya. Jadi kaitan pengembangan bidang teknologi yang bisa diaplikasikan di bidang peternakan maupun perikanan itu akan dikembangkan, akan disampaikan oleh beliau Bapak Bambang ini. Monggo Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan apa itu IoT. Jadi di sini materi kita sudah didapat. Ini sebagian saya mengambil dari internet, sebagian saya olah sendiri. Jadi IoT mungkin saya berita aja. Jadi IoT sebenarnya adalah mengambil data dari sesuatu yang ingin kita dapatkan untuk bisa kita rekap di dalam report kita. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau di internet kan sudah banyak. Jadi intinya IoT itu sebenarnya ada sesuai perangkat IoT yang ada di materi saya. Jadi IoT itu ada empat yang penting. Jadi yang pertama sensor. Sensor itu adalah apa yang akan kita monitoring. Jadi semua peralatan maupun kondisi alam yang kita ada sensornya itu akan bisa kita dapatkan datanya, yang nanti data akan diapakan. Apakah kita nanti ada reportnya, apakah ada efek di alat berikutnya, atau sebagai tampilan atau alarm bisa kita lakukan di situ. Jadi di sini sensornya ada macam-macam. Jadi ada sensor ultrasonik, kemudian kelembaban, sensor suhu, kemudian ada gas, itu sebenarnya banyak sekali. Kemudian output dari sensor sendiri itu sebenarnya sudah paten. Jadi dia tidak mungkin memberikan sensor yang tidak sesuai dengan yang dipatenkan oleh elektronik sendiri. Jadi kebanyakan yang ada di pasaran itu memberikan sensor tegangan 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 12. Kemudian kalau arus dia 0 sampai 20 mA dan kemudian data serial. Nah, serialnya ada beberapa macam. Ada yang RS232 itu jaraknya hanya sampai 15 meter, atau yang RS485 dia 15 volt bisa sampai sekitar 150 meter. Kemudian yang penting lagi di sini setelah sensor kan belum bisa memberikan data apa-apa, makanya kita butuh perangkat tambahan yaitu seperti CPU, komputer atau microcontroller. Nah di sini banyak macamnya juga. Jadi ada yang mini PC, kemudian ada Arduino, ada Raspberry atau ARM. ARM ini memang microcontroller yang kelas tinggi menurut saya, karena kebanyakan untuk kesehatan kedokteran biasanya pakai ARM, karena dia kecepatannya mungkin hampir 4-5 kali punyanya Arduino. Nah, kemudian ini bertugas mengubah data yang dari sensor untuk dibawa ke jalur komunikasi. Nah, jalur komunikasi ada beberapa macam juga. Kalau yang lama biasanya kita pakai point to point dengan kabel. Kemudian ada yang pakai frekuensi radio sebelum internet bisa mengkoneksikan ke seperti sekarang ini. Kemudian internet pun ada dua. Jadi ada IIX. IIX itu adalah internet yang terkoneksi hanya di lokal suatu negara. Jadi misalnya kita membuka Suryako ID, nah itu pakai internet lokal. Kemudian kalau kita memakai misalnya yahoo.com, nah itu sudah ada link yang dari lokal ke global. Dan kalau misalnya kita berlangganan link pun antara harga IX dengan global itu berbeda jauh. Kemudian keluarannya dari komunikasi tadi itu bisa macam-macam seperti yang saya informasikan tadi, bisa dari gerakan motor, apakah alarm, apakah menggerakkan misalnya di perikanan motor injeksi oksigen atau memberikan feedernya ikan, itu bisa semua. Nah, kemudian bagaimana suatu alat itu bisa terkoneksi ke internet? Makanya dari satu alat itu dia mesti memberikan identifikasi tertentu. Biasanya pakai IP. Dia punya IP address tertentu. Jadi kalau misalnya paling gampang kamera IP. Kamera IP kan bisa dilihat secara Android. Nah, itu dia kamera IP diberikan IP tertentu, connect ke servernya kamera, baru kita bisa buka ke Android di sistem kita. Nah, kemudian apakah untuk satu alat dapat satu IP, cuman
dalam satu IP itu bisa ada banyak port. Jadi dalam satu IP tidak hanya satu perangkat, satu itu bisa mempunyai beberapa macam port. Nah, portnya ini tadi yang kita atur. Jadi IP 1 kita pakai port 1 berarti dia satu alat. IP 1 port 2 berarti IP-nya 1, kita sudah punya 2 alat. Itu tergantung dari sistem kita. Begitu, kemudian cara kerja IoT yang seperti saya terangkan tadi. Jadi dari sistem sensor yang ada, kemudian kita proses, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang akan kita masukkan jalurnya, apakah jalurnya kabel, apakah radio, ataukah internet. Itu disesuaikan dengan alat kita. Nah, kemudian contoh-contohnya di bidang kesehatan ini sudah banyak, Bu. Jadi ada alat detak jantung, ada pengukur gula darah, pengecekan suhu, kemudian di bidang energi adalah lampu remote. Itu kebetulan kita sudah pernah masang juga, jadi lampu, kebetulan kita ada proyek di Sangiran itu juga sudah by remote. Jadi semua terkontrol dari isi kita, kemudian smart TV, bidang transportasi, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini kebetulan kita spesialis di bidang lingkungan, jadi kita kebanyakan customer kita itu untuk pemantauan level air sungai dan gerakan tanah. Jadi mungkin aplikasi yang sudah kita pasang nanti mungkin akan kita sedikit kita florkan di web. Jadi IoT ini sebenarnya sudah bisa kita kerjakan gitu loh. Jadi di sisi kita sebenarnya alat apapun yang akan dimonitoring. Jadi misalnya suatu industri punya, saya sebenarnya pengen secara real time mengontrol alat ini supaya outputnya itu seperti apa. Sebenarnya kita bisa. Jadi kita bisa mendesain suatu alat sesuai dengan permintaan dari customer gitu loh. Jadi alatnya saya bikin misalnya controlling pabrik ini saya butuh yang dikontrol alat ini saya butuh untuk dimonitoring secara real time. Nah, real time sebenarnya enggak murni real time. Real time itu mungkin ada selisih mungkin 1 sampai 10 detik. Jadi enggak begitu 1 detik di sana 1 detik itu secara teori bisa, cuman secara praktek kita masih butuh mungkin sekitar periodenya, deviasinya paling sekitar 1 sampai 5 detik lah kira-kira. Itu juga tergantung dari customer, soalnya semakin cepat data yang dipakai untuk mengirimkan dari sensor ke user itu juga memakan biaya yang bisa kita hitung, tapi bisa kita hitung sebenarnya biayanya. Nah, itu kemudian yang tambak ini kebetulan kita ada salah satu demonya yang tambak, cuman kita masih prototype, jadi alatnya sudah kita bikin, cuman belum kita tes secara real. Jadi baru tes secara simulasi saja. Jadi itu kemudian untuk yang bahan, yang gambar. Nah, gambar ya skema. Jadi secara garis besar bagannya jadi seperti ini. Jadi ada sensor, beberapa banyak sensor itu tergantung. Jadi banyak sensor sebenarnya tergantung dari customer. Dia mau berapa sensor pun nanti bisa kita desainkan. Kemudian ada telemetri. Telemetri ini di dalam telemetri itu seperti yang saya terangkan tadi, di dalam telemetri ada CPU, komuter atau mikrokontroller di situ yang kita desain untuk menerima data-data dari sensor. Kemudian dari telemetri ini kita kirim via internet kalau kita butuh untuk datanya dikirim ke jarak jauh. Nah, itu. Kemudian baru ke server. Nah, server ini sebenarnya ada banyak macamnya juga. Apakah kita bikin server sendiri ke lokasi kita sendiri bisa. Kemudian kita hosting ke web provider bisa, atau kita bikin nyewa VPS, jadi virtual personal system, itu bisa ke service provider bisa. Jadi banyak macamnya. Tergantung kita kebutuhan seperti apa, nanti kita akan desainkan, atau misalnya bahwa Pak saya butuh seperti ini, nanti kita desainkan yang dibutuhkan seperti apa, kita bisa desainkan bersama-sama. Kemudian klien, nah sisi klien ini bisa macam-macam juga. Apakah ke gerakan tadi, apakah ke report laporan, atau ke telegram yang kebanyakan kita pakai telegram. Mengapa telegram? Karena telegram itu source code-nya open source.
open source dan untuk registrasinya itu sangat mudah sekali. Nah, mengapa kita nggak pakai WA? Karena WA itu kalau dalam kondisi tertentu dia nanti akan berbayar. Dan kemudian pada saat pendaftaran itu lebih ribet daripada kita memakai Telegram. Nah, begitu. Jadi dari kita kan menekan pengeluaran kos untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya gitu loh. Jadi sama-sama kita dapat informasi, cuman kosnya lebih rendah daripada kita pakai yang lain gitu loh. Terus kemudian mengapa kita pakai program sendiri? Karena saya pernah mencoba memakai program lain, jadi ternyata dia seperti Telegram pun. Jadi Telegram sebenarnya dia ada pengecekan koneksi antara kita dengan servernya mereka. Nah, kalau kita bikin sendiri, saya bisa mengeliminasi seberapa banyak kita membutuhkan data untuk mengecekkan sistem kita sendiri. Jadi kita, saya cuma butuh sekitar ping time aja 5 menit aja. Jadi pengiriman data dari alat ke server cuma 5 menit sekali. Makanya kuota datanya bisa kita tekan. Nah, makanya begitu ke alat, saya butuh paling sebulan 1 giga. Nah, itu sudah bisa kita penuhi gitu. Nah, kalau kita pakai server yang lain, nah kita nggak bisa ngontrol pemakaian datanya seperti apa, kita nggak bisa mengontrol. Makanya seperti itu. Kemudian ada teman? Kemudian rekan saya mungkin. Ya Bapak Ibu sekalian saya hormati, itu tadi mungkin sekelumit dari IoT yang mungkin membingungkan daripada panjenengan semua aja. Jadi itu memang dari teknis, secara teknis memang seperti itu yang harus diungkapkan. Nah di sini kita memang akan mengaplikasikan IoT itu untuk keperluan-keperluan di sisi pertanian misalnya, atau di sisi perikanan. Untuk aplikasi tersebut alat-alat yang dipergunakan memang kita menggunakan beberapa sensor. Salah satunya ada sensor untuk pH atau untuk suhu dan salinitas dan lain-lain. Nah, itu bisa kita aplikasikan di sini, Bapak Ibu. Jadi kita akan demokan nanti di sini salah satu pembacaan sensor, contoh pembacaan sensor dari aplikasi IoT. Ya mungkin membingungkan tadi itu kalau didengarkan. Ini kita langsung praktekkan saja. Jadi di sini ada sensor pH. Dari cairan ini sudah langsung terkirim di layar LCD ini Bu Y. Jadi untuk pH ini di paling bawah ini Pak Ibu itu ada 7,20. Alat ini tidak harus dekat nih Bu Y. Jadi mungkin ini di kolam ikan yang jauhnya kira-kira kalau hanya 20 sampai 100 meter, itu kita tidak memerlukan kabel. Jadi kita menggunakan wireless. Jadi ini alat ini untuk ditunggu ruang tunggu penunggunya kolam. Kemudian alat ini yang kita taruh di kolam sana. Jadi pengontrolan untuk suhu, sanititas air ataupun pH kita tidak perlu datang ke kolam. Sangat efektif ya. Jadi tidak setiap saat kita harus ke kolam ngecek pH, ngecek suhu. Sudah terkontrol dengan alat IoT kita tadi itu. Kemudian juga untuk peternakan juga bisa Bu. Kemarin yang dikatakan Pak Dedi untuk anak kandang ya Pak. Kemungkinan anak kandang itu mungkin tidak setiap saat harus ke kandang. Jadi di kandang kita taruh beberapa sensor untuk kelembaban tanah atau apapun sampai ke pemberian makan. Pemberian makan ayam itu bisa kita kontrol dengan IoT ini Bu, Bapak Ibu. Jadi jam sekian kita harus mengeluarkan makanan. Nanti secara otomatis makanan itu akan keluar, kemudian air minumnya, kemudian kalau perlu suhu ruangan itu terlalu panas, blower akan menyala sendiri. Blower menyala sendiri, kemudian bila terlalu dingin dia akan mati dan sampai membuka tirai. Kalau ada tirai kandang itu
bisa kita bikinkan untuk dia secara otomatis membuka atau menutup setiap jam berapa, nanti bisa kita kontrol melalui sistem IoT kita. Demikian salah satu contoh. Kemudian di pertanian ya. Di pertanian juga seperti itu. Lahan kita pasangi beberapa buah sensor. Nanti tingkat kekeringan atau kebasahan air bisa terkontrol melalui display, kemudian melalui handphone langsung bisa. Jadi dia melaporkan secara otomatis, tanah ini udah kering, dia perlu penyiraman. Secara otomatis pompa air di situ akan mengalir dan menyemprot lahan yang sudah kering tersebut. Nah, itu salah satu contoh di bidang pertanian Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada lagi? Oh ya, nah ini untuk sistem telemetri melalui internet kita akan coba demokan sih. Ini kita mempunyai alat, sebenarnya ini alat ini untuk mengukur pergerakan tanah. Jadi kalau ada tanah longsor atau apa itu bisa terkontrol dari rumah atau dari HP kita. Walaupun jaraknya jauh, alat ini bisa di seberang pulau atau di dekat kita, tapi tetap aja bisa terkontrol. Di sini kita akan mencoba men-triggerkan, jadi di lereng gunung mungkin ada pergerakan tanah, itu akan terkirim langsung ya. Ini kita putar, ini berarti ada trigger, di sana ada pergerakan tanah. Di komputer sudah langsung terkirim laporannya. Jadi pergerakan tanah itu berapa sentimeter, berapa atau berapa meter akan langsung terkirim. Nah, itu sudah tampil untuk laporannya, Bu, Bapak Ibu. Itu salah satu contoh telemetri pergerakan dari lereng gunung yang jauhnya mungkin beberapa puluh kilometer dari kita, kemudian kita transmisikan melalui telemetri, kemudian ke internet dan masuk ke perangkat di mana kita berada untuk melihat keadaan di sana. Nah, reportnya itu ada beberapa. Nah, bisa kita displaykan di website ya, Bu. Bapak Ibu nanti mungkin ada di komputer, ada beberapa laporan di situ untuk pergerakan, itu tergaris merah itu berarti dia ada pergerakan. Nah, nanti di pertanian atau di perikanan seandainya suhu ruangan di kandang ayam itu naik tinggi, itu akan memberikan warning alat kita berupa beeper ataupun suara ya, suara alarm ataupun gambar di seperti itu. Jadi si penunggu itu tidak perlu harus ke tempat lokasi kandang ayam tersebut. Pemilik ataupun penanggung jawab kandang akan mendapat warning itu semua. Ya seperti itu kira-kira yang bisa kita aplikasikan ya. Jadi nanti untuk pengembangan lebih lanjut kita bisa menyesuaikan permintaan dari klien. Berkaitan Pak, jadi mungkin ada tambahan. Ini kebetulan dari internet, jadi sistem kita itu bisa dua arah. Jadi dari sensor ke kita atau kita minta datakan sensor. Jadi kalau ini kan kita data dapat dari sensor ya, jadi dari sensor ke kita. Nanti begitu saya ingin merubah setting, itu kita bisa lewat yang aplikasi yang WA tadi, Telegram tadi, atau lewat server web server juga untuk merubah kondisi di lapangan. Jadi kalau misalnya kita sewaktu misalnya dari sistem
monitoring misalnya, dia ngirim per jam, per 1 jam, jadi jam 1, jam 2, ternyata saya pengen, oh sistem saya ini saya pengen lihat kondisi saat ini. Nah kita tinggal berikan instruksi ke telemetri kita dapat data dari sensor kemudian mereplay ke tempat kita. Nah itu sangat mungkin sekali. Jadi kita bisa tidak hanya sensor yang berikan data, kita minta data pun ke sensor dan sebagainya kita bisa. Jadi tergantung dari customer, mintanya seperti apa. Nah itu kita bisa desainkan sesuai dengan kebutuhan dari customer gitu aja. Jadi ini bisa dikombinasikan dengan pola ayam omega ya Pak ya? Sangat bisa Oh sekali. ya, bisa juga dengan gabus tadi ya, ikan gabus ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, monggo ini ada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya berkaitan dengan pengembangan IoT. Silahkan angkat tangan, tunjuk jari, monggo. Atau ada tambahan dari Pak Dede? Ya Bapak Ibu, jadi ke depannya bagi yang dengan bermitra dengan kita itu kita sudah siapkan semuanya sampai ke IT-nya. Ini bentuk tanggung jawab kami. Jadi ini dalam rangka pertama menghindari fitnah. Karena apa? Pada waktu kita melakukan kerjasama dengan Riau, jauh sekali di sana, kemudian kita hanya lewat lewat video call dan sebagainya, anak kandang ternyata tidak berjalan dengan baik, kemudian ada sedikit miss, untungnya miss itu segera ketangani. Nah, hal-hal yang seperti ini dengan aplikasi yang sudah kita harapkan ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Pertama itu adalah supaya tidak terjadi fitnah antara owner, kemudian dengan anak kandangnya, kemudian dengan kita. Nah, tapi tentunya ini adalah bentuk kemajuan teknologi yang bisa kita pakai, yang nantinya bisa bagaimana usaha kita ini bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Hanya itu aja Bapak Ibu.